Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah GBI Mall Season City dan GBI Mall Taman Anggrek. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, terima kasih atas hari yang baik yang telah Kau jadikan. Kami siap menerima mukjizat-Mu Tuhan, mukjizat yang akan Kau kerjakan Tuhan dalam kehidupan kami dan pelayanan kami Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan berikan kami hikmat Tuhan dan bimbinglah kami Tuhan dalam ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak?
Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Lauren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The Seven Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbarui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin, seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut. Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik buat setiap kami ya Tuhan. Kami mau terus Tuhan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan
janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ya Tuhan, ini iman kami ya Tuhan. Kami sungguh percaya pada Engkau ya Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk
Shalom Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersama-sama tundukkan kepala dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pada saat ini kami bersama-sama mau mendengar pesan firman Tuhan. Bila firman ini menjadi kekuatan buat kami dan bersama kami lakukan perintah-Mu Bapa. Kau urapi umat-Mu yang ada di rumah-rumah dan hamba-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita kembali bertemu dalam bulan Februari di tahun 2022 ini. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu Saudara kasih dalam Yesus semuanya? Baik dan sehat? Puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang mengatakan Yesus tidak pernah gagal. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, Ayub pasal 42 ayat 2 berkata begini, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yosua pasal 21 ayat 45 berkata, Tiada satu kata pun dari semua janji baik yang telah dibuat Tuhan kepada kaum Israel gagal. Semua itu terjadi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus, dalam hidup ini banyak hal yang seringkali membuat kita menjadi pesimis. Di antaranya adalah persoalan atau kegagalan yang kita alami. Bahkan virus yang tidak pernah berhenti menyerang yang terjadi atas bangsa kita Indonesia dan seluruh dunia membuat banyak orang pesimis. Bapak Ibu sekasih, saat mengalami kegagalan, janganlah kita cepat menjadi pesimis. Sebab ada Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup saudara dan saya, dan yang senantiasa setia menyertai kita semua. Ingat dalam Ayub pasal 42 tadi, ayat 2 berkata, sekalipun kita mengalami kegagalan, rencana Tuhan atas saudara dan saya tidak pernah gagal. Tuhan akan menjadikan kita sebagai pemenang. Yang percaya katakan sama-sama, katakan amin. Hidup saudara dan saya bukanlah ditentukan oleh masalah, melainkan ditentukan oleh Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita semua. Rencana Tuhan penuh dengan kebaikan. Bahkan Ia memberikan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya, melainkan sebuah batu loncatan untuk menuju kepada kemenangan. Saudara dan saya, tanpa mengalami kegagalan, kita tidak akan pernah mengenal kuasa Tuhan. Mari bersama-sama kita harus bangkit dari setiap kegagalan yang mungkin saja Bapak dan Ibu alami hari ini. Tuhan memberikan pintu kesempatan buat kita untuk menuju pada kemenangan. Tidak ada satu kata pun dari janji-janji Allah yang baik yang pernah gagal. Sebelum zaman Yosua atau sesudahnya, dalam Yesaya pasal 55 ayat 11 berkata, Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, mulutnya Tuhan, mulutnya Allah. Ia tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman Tuhan itu dapat dipercaya. Janji-janjinya adalah benar. Apa yang Tuhan katakan akan Dia lakukan, Dia akan melakukannya. Karena semua janji Tuhan, sekali lagi, diberikan buat siapa? Orang yang percaya. Sebab itu Kristus berkata, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 2 Korintus pasal 1 ayat 20 berkata demikian. Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong kita semua. Sebesar apapun persoalan saudara dan saya, Dia sanggup menolong. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Yesus memiliki banyak cara serta jalan untuk menolong kita semua. Sekalipun kita tidak memahami jalan Tuhan, namun Ia, Allah, Yesus Kristus yang kita percaya selalu bekerja demi kebaikan kita semua. Dan pertolongan Tuhan juga selalu dinyatakan tepat pada waktunya. Kita tidak perlu cemas dengan setiap masalah yang terjadi, sebab kita memiliki Tuhan yang sanggup serta tidak pernah gagal untuk menolong kita semua. Tuhan tidak pernah gagal dalam menyatakan janjinya. Ketika Dia sudah berjanji, maka semuanya pasti digenapi. Tuhan juga tidak pernah mengingkari janjinya.
Sebab Tuhan tidak dapat berdusta. Walaupun saudara dan saya harus menunggu pengenapan janjinya Tuhan, marilah kita percaya bahwa pada waktunya janji Tuhan pasti akan menjadi kenyataan. Percayakan itu saudara dan saya kepada janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan juga tidak pernah gagal dalam menyertai saudara dan saya. Dia adalah tempat perlindungan yang teguh. Penyertaannya sempurna. Dan dia akan menjauhkan kita dari segala bahaya. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat melawan kuasa Tuhan dalam melewati setiap tantangan dan persoalan. Jangan pernah cemas ataupun ragu. Tetaplah maju menjalani hidup ini sebab kita memiliki Tuhan yang tidak pernah gagal. Sebab itu percayakan diri kita semua ke dalam tangan Tuhan. Ada ribuan janji Tuhan dalam Alkitab. Nah, saudaraku, apa saja janji Allah yang diberikan kepada saudara dan saya? Janji Allah adalah untuk memberkati sepanjang hidup kita ini. Yang pertama, Allah sumber segala berkat. Ia pemiliknya dan murah dalam memberi. Dan berkatnya selalu baru setiap pagi. Berkatnya tidak dipengaruhi oleh musim, situasi, atau ketetapan seorang raja. Alkitab mengatakan demikian. Dan setiap kita memerlukan berkat seperti halnya juga Ishak. Seperti ungkapan dalam Kejadian pasal 26 ayat 24 berkata, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Bapak Ibu, saya percaya semua manusia memerlukan berkat dalam hidupnya. Berkat jasmani. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Karena itu aku berkata kepadamu, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukanlah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Matius pasal 6 berkata demikian. Saudara dan saya, kita memerlukan makanan, kita memerlukan minuman, kita memerlukan pakaian. Allah berjanji akan memberkati saudara dan saya. Berkat secara jasmani, berkat secara rohani. Saudara, akan Tuhan berikan pikiran saudara yang tenang. Saudara dan saya adalah orang-orang yang mengalami kehidupan di mana Tuhan akan janjikan engkau mengalami janji Allah dalam hidup saudara. Ketika saudara dan saya memikirkan hal-hal yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji, itu saudara dan saya harus pikirkanlah. Dan dengan tenang saudara akan memikirkan hal-hal yang indah dari Tuhan. Menyebabkan ketika engkau memikir pikiran yang tenang, hati engkau juga akan gembira. Bapak Ibu ingat saudaraku, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sebab itu janganlah hendaknya sekerajinan saudara kendor. Bila saudara punya roh yang menyala-nyala dan layani Tuhan. Itu yang Bapak Ibu dan saya akan alami dan nikmati ketika Allah memberikan janjinya buat kita semua dalam memberkati sepanjang hidup kita. Bukan itu saja yang Bapak Ibu akan alami, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana berkat Allah akan menyertai kita sepanjang hidup kita ini? Hanya Allah di dalam Yesus Kristus sumber segala berkat. Berkat Allah ada pada saudara dan saya ketika saudara dan saya taat kepada firman Tuhan. Berkat Tuhan akan selalu hadir pada saudara dan saya dalam kuasanya yang menyertai kita. Allah ada dalam berkatnya pada saudara dan saya ketika saudara berdoa kepada Dia. Allah ada ketika saudara dan saya engkau mengandalkan Tuhan. Berkat Allah ada di atas kepala orang benar. Berkat Allah ada pula pada orang yang murah hati. Sebab itu kita percaya janji Allah selalu menyertai saudara dalam kehidupan kita dalam hidup ini. Yang kedua, janji Allah selalu memberikan kepada saudara kecukupan. Dalam hal apa? Dalam masa-masa kelaparan yang pernah terjadi. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, ketika saudara menabur, tentu kita akan menuai. Ketika saudara engkau mulai merasakan kenyang dan lapar, cukup, ada kurang, ada sakit,
ada sehat, hidup dan mati. Masa kecukupan dan masa kelaparan adalah dua hal yang selalu mewarnai kehidupan setiap orang. Biasanya manusia beriman dan percaya Tuhan saat segala perkara berjalan dengan lancar dan baik. Hidup dalam kecukupan, kenyang, sehat, berkat jasmani berkelimpahan. Biasanya saudara dan saya bisa merasakan dan percaya pada Tuhan. Tetapi manusia akan goyah imannya saat segala sesuatu berubah. Berada dalam keadaan mungkin sakit, kekurangan, masa kelaparan, dan mara bahaya mengancam hidup. Namun Allah sebagai Bapa saudara dan saya tahu bagaimana menghibur, menguatkan anak-anaknya dan hamba-hambanya. Bapak Ibu, saudara kasih, kalau kita melihat dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17 ayat 13-14. Salah satunya adalah Allah mencukupi mereka saat kelaparan melanda. Seperti yang terjadi pada hambanya Elia. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Di saat kelaparan, di saat kekeringan, apa yang terjadi atas janda Sarfat? Dengan cara imannya, dia menyuguhkan apa yang diminta oleh hambanya Elia. Bapak Ibu, yang terjadi adalah janda di Sarfat ini dan anaknya tidak pernah berkekurangan. Namun ada kalanya ketika itu terasa seolah-olah Tuhan telah mengecewakan kita. Kalau kita membuka kisah yang terjadi di dalam kitab Rut, kisah seorang bernama Naomi. Ketika dia tinggal di Moab, tanah yang jauh dari rumahnya, dari kampung halaman di Bethlehem, Naomi kehilangan suami dan 2 putranya. Ada kelaparan yang melanda negeri itu, duka, miskin, dan sendirian. Naomi pasti merasa seperti Tuhan telah meninggalkannya. Dari sudut pandangnya, Tuhan berurusan dengan Naomi. Tetapi kelaparan ini, kepindahan ke Moab, kematian suami dan putranya, semuanya mengarah pada sesuatu yang mulia dan murah hati dalam rencana keselamatan Allah. Naomi akan kembali ke tanah airnya dengan satu menantu yang setia yang bernama Rut. Dan pada waktu saat dia kembali ke kampung halamannya, ada penebus kerabatnya yang bernama Boas. Dia menyelamatkan Naomi dan menikahi Rut. Boas dan Rut akan menjadi kakek buyut dari Raja Daud yang akan membawa garis darah keturunan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Di tengah kesedihan dan kehancurannya, Naomi tidak bisa melihat gambaran besar. Dia tidak tahu apa yang Tuhan lakukan. Mungkin saudara dan saya merasa seperti Naomi, dan saudara kehilangan kepercayaannya pada Tuhan dan kata-kata firman Tuhan. Saudara merasa seolah-olah Tuhan telah melakukan kesalahan, meninggalkan saudara dan saya. Saudara bertanya, mengapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Alkitab menegaskan berkali-kali bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Kita harus ingat Bapak Ibu, pada saat keputusasaan, kesedihan, bahwa kita mungkin tidak melihat maksud Allah yang baik dan murah hatinya Tuhan dari sudut pandang saudara dan saya secara manusia. Ini adalah ketika saudara dan saya ada mengalami demikian, kita harus sungguh-sungguh mengerti. Kita harus percaya kepada janji-janji Allah. Karena kita percaya Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang berfirman. Dan firman-Nya adalah kebenaran. Saudara kasih, dan Tuhan telah menjanjikan perkara yang baik kepada siapa? Kepada saudara saya, hamba-hambanya. Saya yakin percaya Bapak Ibu, Tuhan kita namanya Yesus, Dialah Allah yang melakukan segala sesuatu buat saudara saya. Dan segala sesuatu yang baik yang telah dijanjikannya dengan peran hidup Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah kita, maka janjinya Tuhan pasti dipenuhi buat kita semua. Bapak dan istri kasih Yesus, masa kelaparan adalah masa yang biasa dalam sejarah manusia. Tetapi kelaparan itu menjadi bukti bahwa saudara saya, pada saat engkau berada bersama pada firman-Nya, saudara dan saya
Allah pasti akan menyelesaikan setiap kelaparan ini menjadi sebuah kecukupan. Pada zaman Abraham, kelaparan terjadi. Pada zaman Ishak, kelaparan terjadi. Pada zaman Yusuf, pada zaman bangsa Israel di padang gurun, pada zaman hakim-hakim, zaman Daud, zaman Elia, Elisa, kelaparan itu terjadi. Masa kelaparan itu adalah sebuah ujian dan bahkan juga sebagai hukuman kalau itu saudara saya tidak melakukan sesuai kehendak Tuhan. Allah menghukum Daud, bangsa Israel melalui kelaparan. Tercatat di dalam Alkitab 2 Samuel 24. Allah menghukum orang berdosa melalui kelaparan. Allah menghukum umatnya yang tidak taat kepadanya melalui kelaparan. Kelaparan adalah peringatan saudara dan saya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk kedua kali. Masa kelaparan adalah keujian yang kadangkala membuat seseorang berubah setia terhadap Tuhan. Sebab itu saya percaya janji Allah bahwa kepada saudara saya adalah pada saat masa-masa namanya kelaparan, Allah akan memberi kecukupan buat kita semua. Yang percaya dan mengerti sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, satu perjuangan yang terjadi dalam hidup ini adalah ketika kita menghadapi hidup dalam masa-masa kesulitan pada hari-hari ini yang terjadi. Nah, janji Allah yang ketiga adalah Allah akan memberikan perlindungan kita dalam bahaya. Ya. Saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak berdaya jika ia berhadapan dengan bahaya atau mara bahaya. Sesuatu yang mengancam tubuh, nyawa, dan roh manusia. Entah itu bencana alam, serangan binatang buas, dari sesama manusia, atau sakit penyakit, bahkan maut atau kematian. Dalam kisah yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal ke-6 ayat 15-18, Bapak Ibu, kita bisa membaca, memperhatikan bagaimana Allah dengan kuasanya secara dahsyat memberikan perlindungan bagi umatnya. Beberapa hal yang sangat penting bahwa ketika ada mara bahaya, bagaimana Allah memelihara umatnya dari mara bahaya. Saya percaya manusia adalah makhluk yang senantiasa berada dalam mara bahaya. Dari apa? Ancaman sakit penyakit, ancaman binatang buas, ancaman bencana alam, ancaman peperangan, ancaman kejahatan, Bapak Ibu, ancaman dari kuasa kegelapan, dan mungkin saja ancaman maut dan kematian. Ketika ada ancaman-ancaman dari mara bahaya yang terjadi, Allah adalah Tuhan yang sangat membela. Dia akan memberikan perlindungan di dalam saat-saat mara bahaya. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang itu." Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Elisa dan bujangnya mengalami bahaya di mana pasukan Aram ingin membunuhnya. Tetapi saat itu yang terjadi, Tuhan Allah membela, menolong Elisa di dalam kehidupannya. Yang ketiga, Bapak Ibu, Allah adalah Tuhan yang memberikan pada saudara saya kekuatan di dalam kelemahan kita. Firman Allah berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ayat ini menggambarkan bahwa Allah meneguhkan, menguatkan umatnya di saat kelemahan. Dalam kelemahan iman melanda mereka. Itulah yang membuat umat Tuhan tidak takut menghadapi tantangan apapun dalam hidup ini. Sebab dalam Tuhan, kelemahan iman adalah hal yang biasa yang mewarnai hidup saudara sebagai hamba Tuhan yang terjadi. Dan itu dicatat di dalam firman Allah dalam perjanjian lama. Ketika Abraham dalam menghadapi Firaun dalam goncangan imannya. Ada ketika Nuh menghadapi namanya goncangan imannya ketika ada minuman keras di sekelilingnya.
Ada Lot dalam menghadapi hal-hal yang terjadi dengan minuman keras yang terjadi. Ada Musa mengalami kekerasan hati bangsa dari Israel. Ada Daud yang menghadapi kecantikan Bathsheba, imannya goncang. Dan lain sebagainya yang Alkitab tuliskan, Bapak Ibu kasih Yesus. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita tahu bahwa Allah memberi kekuatan kepada umatnya dalam kelemahan yang terjadi. Dengan jalan apa? Dia memenuhi janji-janjinya. Dengan jalan mengadakan mujizat tanda heran. Dengan jalan memberi kemenangan. Dengan jalan mencukupi segala kebutuhan secara tubuh, jiwa, dan rohaninya. Saudara. Dengan jalan memberikan sukacita. Dengan jalan memberi perlindungan. Itulah Tuhan Allah kita yang berjanji. Dia memberikan kepada saudara dan saya kemenangan dalam janji yang indah dan luar biasa, dalam kekuatan di saat kita mengalami kelemahan. Dan yang terakhir buat saudara dan saya, Allah sangat peduli ketika saudara dan saya ada dalam dunia ini, dan Dia akan melindungi kita. Ingat Bapak Ibu, sudah sekian lama kita membaca Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai ke 16. Allah adalah Allah yang peduli, dan kepeduliannya adalah jaminan hidup kita. Tanpa kepedulian Tuhan, kita telah binasa dan hilang dari catatan sejarah hidup ini. Kita ada sebagai saudara dan saya, sebagaimana kita ada hanya karena anugerahnya Tuhan yang dinyatakan melalui pemeliharaan Tuhan. Orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam lindungan yang maha kuasa akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Saudara. Allah memberikan pada saya, menaungi kita dan melindungi kita. Dan saya percaya Allah peduli, digambarkan dalam Mazmur pasal 91 ini. Dalam hal apa? Dia melindungi, memelihara kita dari jeratan, dari iblis, dari penyakit, dari malapetaka, dari tulah. Dalam mendengar dan menjawab doa saudara, Allah selalu hadir, menyertai saudara dan saya setiap ketika kita menghadapi kesesakan. Dia meluputkan saudara dari segala pencobaan. Dalam saudara dan saya diberikan umur panjang, diperlihatkan keselamatan. Allah peduli, Allah mengerti. Jika saudara dan saya duduk dalam lindungan Tuhan, jika saudara dan saya engkau bermalam dalam naungan Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan, dan saudara dan saya engkau melekat kepada Tuhan karena engkau mengenal Tuhan. Saudara, ketika kita percaya Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita saat sekarang ini, maka kita akan hidup kehidupan saudara dan saya. Engkau akan dinaungi dan dalam penyertaan Tuhan. Sebab itu saudara kasih, kita ingat saat saudara dan saya mengalami kegagalan, janganlah kita cepat menjadi pesimis. Sebab ada Tuhan yang tidak pernah gagal dalam janjinya, dan Dia ada dan senantiasa setia menyertai kita. Sebagai anak-anak Tuhan, mari berdiri teguh dalam iman kita. Perjanjian Tuhan dengan kita tidak akan gagal. Firman-Nya sempurna. Janji-janjinya sepenuhnya dipercaya. Dan tidak peduli apapun keadaan saudara, Dia selalu ada dalam rencana Tuhan, penuh dengan kebaikan. Dan Dia bahkan memberikan kepada saudara hari esok yang penuh dengan pengharapan. Kegagalan bukan sesuatu yang akhir dalam hidup saudara, melainkan sebuah batu lompatan buat saudara saya untuk menuju kemenangan. Sebab itu Bapak Ibu, percayakanlah Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Nah, saya percaya Tuhan akan memberikan kepada saudara kesempatan di mana pintu terbuka untuk menuju sebuah kemenangan dalam hidup ini. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala bersama dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sangat bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang telah Kau berikan buat kami. Pada saat ini kami percaya Tuhan adalah Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal, yang memberikan pesan firman Allah, janjinya, perintah-perintahnya, dan tidak pernah gagal. Engkau sendiri yang pasti melaksanakannya. Sebab itu Tuhan Yesus, biarlah mata hati rohani kami tertuju kepada Tuhan, dan kami semua mengandalkan hidup ini kepada Tuhan. Kami berdoa Bapa, kalau ada umat-Mu yang di rumah-rumah boleh mengalami patah semangat, boleh mengalami keraguan dalam hidup mereka, Kaulah Allah jawaban kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Hari ini Bapa, Kau jawab setiap doa mereka, semakin kuat dalam iman pada Tuhan, bahwa Allah berjanji dan berfirman, maka Engkau akan genapi. Karena ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan, dalam tangan Tuhan pasti terjadi. Kami berdoa Bapak yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan dalam Yesus.
Karena kami yakin percaya Engkau lah Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Yang putus asa kecewa Tuhan hiburkan. Dan kami percaya juga Tuhan yang beban berat Engkau telah angkat. Ketika ada umat-Mu yang bergumul dalam persoalan mereka, baik itu pekerjaan, keluarga, rumah tangga, Tuhan buka jalan. Pintu kemenangan Kau buka agar mereka boleh mendapatkan jalan keluar yang pasti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, pesan Tuhan buat saudara dan saya yang berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Bapak dan Ibu, kita diminta untuk mengingat Tuhan Yesus akan kebaikannya, kesetiaannya, pengorbanannya, supaya saudara dan saya lebih mengasihi Tuhan dan lebih lagi mengasihi satu dengan lain. Bersama-sama kita aturkan kepala dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami memasuki dalam perjamuan kudus. Kami akan mengingat semua anugerah dan kebaikan Tuhan yang telah diberikan buat kami semua. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dengan Engkau datang ke dalam dunia ini, harus turun dari surga yang mulia menjadi manusia, bukan mati di kayu salib menggantikan kami. Betapa kali kami merenungkan Engkau baik, sangat baik buat kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas semua. Haleluya, amin. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, Tuhan ingin memberkati saudara dalam perjamuan kudus, tetapi Tuhan mau saudara saya dan saya makan dan minum dengan cara yang benar. Maka sebab itu masing-masing semua berdoa. Lihat keadaan saudara, introspeksi diri saudara, jangan menyimpan dosa, tapi akui di hadapan Tuhan supaya saudara saya diberkati Tuhan. Mari bersama-sama berdoa. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, Kau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah-rumah. Kami tahu Bapak, setiap kami semua adalah orang yang berbuat dosa. Tetapi kami percaya Tuhan telah menghapuskan setiap dosa-dosa kami Bapak. Dan kami bersyukur Bapak, oleh karena kebaikan-Mu Bapak, Engkau telah memberikan pada kami Bapak anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami masuk dalam perjamuan kudus dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, dalam Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak yang bawah usia 12 tahun jangan mengambil perjamuan kudus. Mari bersama-sama kita angkat roti kita bersama-sama. Bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sudah ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kami tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, untuk saat ini kami beroleh kasih karunia Tuhan dalam perjamuan kudus yang Tuhan berikan buat kami lakukan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami memperingati pengorbanan-Mu Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menembus dosa kami. Betapa baiknya Engkau buat kami, sangat baik buat kami. Engkau angkat kami menjadi anak-anak-Mu. Hari ini Tuhan Yesus, biarlah kami akan semakin lagi mengasihi Tuhan. Lebih lagi mengingat semua kebaikan Tuhan. Dengan kami memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sekali lagi. Kami ucap syukur atas perjamuan kudus ini. Dalam satu nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga dengan iman. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar
dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu kita memulai doa syafaat. Mari kita satu hati berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat ibadah siang ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu tertanam di dalam setiap hati kami. Siang ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kau memberkati bangsa ini Tuhan, dari pulau-pulau yang ada, daratan dan lautan, dari Sabang sampai Merauke. Kau yang mencukupi setiap keperluan bangsa ini Tuhan. Bahkan Kau yang mencarikan jalan keluar apapun masalah yang dihadapi bangsa ini. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan turut campur tangan. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden kami, Pak Jokowi, dan Wakil Presiden Pak Maruf Amin. Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan, berkati kesehatannya, berkati apapun yang dikerjakan, hikmat-Mu ada di tengah-tengah mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan, yang pada saat ini mereka menjalani ibadah online maupun offline Tuhan. Kau memberkati mereka ya Bapa. Terlebih lagi Kau memberkati Tuhan gembala-gembala yang ada Tuhan, khususnya untuk Pak Niko beserta keempat wakilnya Tuhan. Kau berkati mereka ya Bapa, berkati di dalam setiap pelayanannya Tuhan, berkati kesehatan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pendeta Benny Gunawan Tuhan. Kau memberkati mereka di dalam setiap pelayanannya, dimanapun mereka melayani Tuhan. Kau sertai dia Tuhan, Kau memberkati istri dan anak-anaknya, bahkan Kau memberkati setiap mereka mengembalakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk gembala jemaat kami, baik di SC maupun Mall Taman Anggrek Tuhan. Kau memberkati Pak Ferry Rojana beserta keluarganya. Kau memberkati Pak Handilim dan Pak Tri Agus sebagai wakil di gereja kami Tuhan. Kau memberkati mereka apapun keperluan mereka, apapun pelayanan mereka Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang menyertai kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di dalam pergumulan mereka Tuhan, apapun masalah mereka, sakit penyakit, pergumulan apapun, beban apapun yang mereka hadapi Tuhan. Tuhan tolong, kuasa Tuhan ada di tengah-tengah mereka Bapa. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat. Kekasih Yesus, terimalah berkat. Berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, dan bahkan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Dari hari ini sampai kedatangan Yesus dua kali, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya serta diberkati Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, dan jangan lupa Bapak dan Ibu, jagalah kesehatan saudara, pergunakan prokes di masa-masa hari ini, supaya Bapak Ibu semua dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, amin.